Halo Kak Ayu, welcome to Fiction Instagram Series. Halo Kak semuanya. Oke, Kak Ayu, mungkin jelaskin ke aku dulu, Instagram ini tujuan besarnya apa, sama siapa audiens yang Kak Ayu kejar? Kalau Instagram secara garis besarnya ini, aku tuh pengen bikin akun Instagram yang punya personal branding gitu Kak. Gitu. Jadi backstory, aku sering bikin kelola akun sosial media orang gitu sejak 2023 gitu. Tapi di berjalannya waktu, aku tuh pengen punya personal branding sendiri nih Kak gitu. Nah terus untuk target audiensku ini rata-rata lebih ke Gen Z sih Kak, yang seumuran sama aku kayak gini. Nah tapi aku tuh sering jalan-jalan. Aku pengen jalan-jalan aku tuh bukan sekedar ngabisin uang, tapi juga bikin konten juga bisa mendapatkan uang gitu dari apa yang aku pengenin gitu. Gitu Kak. Oke Kak Ayu, kalau Kak Ayu diminta menjelaskan kesuksesan di dunia konten bagi Kak Ayu di Instagram Kak Ayu ini, suksesnya itu jadi apa? Apakah itu brand deals atau jualan produk digital atau apa? Lebih ke brand deals sih Kak. Brand deals ya. Iya. Oke. Nah, selama ini kendala utama Kak Ayu itu di view dan followers ya. Tadi aku lihat ada beberapa video sebenarnya yang udah naik. Mungkin Kak Ayu bisa jelasin ke aku, kenapa Kak Ayu tidak menduplikasi video yang udah naik ini? Apakah ini nggak sesuai sama yang Kak Ayu mau? Atau kenapa alasannya? Oke, jadi ada beberapa video aku yang naik itu setelah aku analisis itu videonya pendek yang pertama. Jadi kayak cuman dia tuh ngeluping, viewsnya bisa naik juga. Yang pertama faktornya juga itu. Terus yang kedua kalau yang di Instagram itu kenapa nggak aku duplikasi? Karena aku ngerasa ya itu sekedar udah naik aja tapi nggak ada impactnya nih buat aku gitu. Makanya aku tuh berpikiran kayak gimana ya caranya bikin konten tapi berimpact juga sama aku gitu. Oke, ketika Kak Ayu bilang impact, apa yang Kak Ayu artikan sebagai impact? Jadi aku punya goals nih Kak. Jadi ini, maksudnya pekerjaan yang menyenangkan adalah pekerjaan yang dibayar. Dan aku kebetulan suka banget jalan-jalan gitu. Jadi aku pengen mungkin dari konten aku nanti niche-nya tujuan kemana, entah jalan-jalan ataupun random, itu tuh bisa selain aku juga senang, aku bisa menghasilkan dari situ gitu. Oke, jadi kayak gini Kak Ayu. Ketika Kak Ayu mau dapetin brand deals, berarti kan Kak Ayu perlu memberikan sinyal kepada brand atau kepada perusahaan bahwa Kak Ayu punya audiens yang loyal. Nah, problemnya adalah di saat ini kebanyakan kita tuh fokus ke satu niche doang menurutku, which is tidak salah, tapi aku tidak menyarankan itu untuk a long game. Karena kayak Kak Ayu bilang, meskipun ada video yang viral, Kak Ayu bisa merasakan ini nggak ada impact buat Kak Ayu. Which is, ini akan jadi problem yang sangat besar ketika satu-satunya topik video yang Kak Ayu mainkan hanya di satu topik itu. Ya kan? Jadi, pertanyaan pertama paling besar yang Kak Ayu punya adalah bagaimana Kak Ayu bisa menjadikan diri Kak Ayu itu niche utamanya Kak Ayu. Jadi Kak Ayu misal sukanya jalan-jalan, sukanya self improvement atau sukanya traveling dan lain, itu tuh semua harus bisa dibikin dari satu video yang rapi, yang bikin audiens bisa loyal sama Kak Ayu. Nah mungkin aku akan start dulu dengan framework yang bisa lo aku pakai. Ini tuh ada 4 pertanyaan basically yang harus dijawab sama Kak Ayu ya. Jadi pertama, apa goals utama Kak Ayu bagi orang lain? Bagi aku pribadi, mungkin aku kasih contoh, bagi aku adalah aku mau bantu orang-orang untuk bisa keluar dari rantai kemiskinan lewat konten. Dari sini, kalau dalam konteksnya Kak Ayu ya, aku melihat bahwa Kak Ayu pengennya ngebantu orang-orang yang kayak Kak Ayu juga untuk bisa tahu, oh kalau konten tuh kayak gini, kalau kalian tuh punya potensi loh, dapatin uang dari sini, ya kan? Cuma menurutku yang belum clear di sini adalah siapa target utamanya Kak Ayu. Karena kalau Kak Ayu bilang cuma Gen Z doang, it's a very broad, terlalu luas. Bagi aku pecahin sampai detail. Jadi kayak umur 20 sampai 35, profesional atau founders yang income-nya segini rata-rata mau grow income-nya. Nah itu Kak Ayu harus taruh dulu. Mungkin coba kita breakdown. Kalau Kak Ayu disuruh breakdown, ideal audience persona Kak Ayu itu siapa? Itu dulu tuh yang kita harus tahu. Siapa yang Kak Ayu mau kejar audiensnya? Kalau detail, kalau Kak Ayu disuruh jelasin apa? Kalau untuk didetailin mungkin di umur 15 sampai 35 kali ya kan. Soalnya kenapa? Karena itu masa-masa pertumbuhan. Jadi aku tuh sebenarnya ngerasa semua orang tuh pasti bisa asal ketemu
jalur yang tepat gitu kan. Oke. Nah itu, jadi kemarin itu aku juga ngerasa seperti kayak mau kesini deh. Aku awalnya nggak tahu ini nanti arahnya kemana, stasiun mana. Tapi aku yakin nanti bakal nyampe di sini gitu. Nah itulah juga yang menjadi dorongan aku kenapa aku bikin konten juga. Aku tuh ngerasa aku bisa ngasih sesuatu ke orang lain juga lewat konten aku. Cuman masalahnya aku belum tahu nih bagaimana sih proses untuk ke situnya gitu. Oke. Gitu. Oke, jadi sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga, which adalah buat kamu yang nonton videonya sampai sini, aku percaya kamu adalah orang yang mau grow akun Instagram kamu untuk dapetin income tambahan ataupun ngubah hidup kamu. That's why aku mau bantu kamu dengan kasih tau kamu kalau aku lagi buka kelas offline untuk dunia konten. Topiknya adalah ubah ide jadi konten, konten jadi uang. Kelas ini akan berlangsung tanggal 3 Agustus selama 1 bulan penuh, ada 8 kali pertemuan langsung sama aku. Di setiap pertemuan akan ada pemaparan materi, praktek, dan review langsung. Jadi kalau kamu mau, langsung aja cek linknya di deskripsi video ini. Kursnya terbatas banget, jangan sampai kehabisan. Langsung aja kita kembali ke Fix Your Instagram series. Bagaimana Kak Ayu bisa bantuin mereka untuk menyelesaikan problem yang mereka punya. Ini kan problem utamanya Kak Ayu nih. Menurutku gini, ketika Kak Ayu ngomongin tujuan utamanya adalah untuk kasih tahu mereka bahwa kalian tuh punya potensi, Kak Ayu tuh mau sharing. Berarti kan sekarang kita masuk ke dalam teknis bikin konten. Nah, coba kita breakdown ya. Jadi dari video yang viral ini, kan ini ada satu video yang 750.000 view. Kata-kata video Kak Ayu ini mungkin di 1.000 sampai 5.000 lah kalau aku lihat. Jadi kita nonton dulu yang ini. Nih, ini kan kayak yang Kak Ayu bilang, ini kan kayak nge-looping sebenarnya ya. Jadi, yang nge-looping video view-nya itu kan tidak real. Anggapannya tidak bisa jadi tolak ukur yang jelas. Cuman yang bisa kita ambil di sini adalah, kenapa video ini bisa looping? Pertanyaannya. Kenapa video ini orang lain tetap menonton, meskipun tahu ini video pendek doang? Berarti kan ada satu komponen yang bikin ini menarik, which adalah return hook-nya. Kalau kita baca kan, ngelihat orang yang insecure berlebihan sampai nggak berani upload foto dan story di Instagram bahkan di real life. Menurutku ini kan relatable kepada audience. Harusnya Kak Ayu bisa nih bikin next content dengan konsep yang mirip kayak gini. Let's say kita coba looping dulu. Kak Ayu bikin dengan bilang bahwa ini loh perjalanan aku dari dulu aku 4 tahun kerja di sosial media. Andai aku sudah bikin konten, aku dulu yang takut-takut, sekarang aku mau coba keluar dari rasa takut itu, aku sharing. Yuk kalian kalau mau nonton aku, kita ikut jalan bareng-bareng. Cuman, Kak Ayu harus bisa ngedesainnya adalah, jadi Kak Ayu harus bilangnya gini, kalau Kak Ayu ini dalam misi mencapai sesuatu yang lebih besar. Jadi jangan sampai semua hal yang Kak Ayu bikin itu fokusnya terhadap diri Kak Ayu. Jadi ingat, kita kan punya apa tuh goals utama kita tadi kan. Nah ini misi yang harus Kak Ayu sampaikan ke dunia bahwa aku punya misinya ini. Untuk mencapai misiku yang ini, aku akan kayak gini loh guys. Jadi audiens ini bisa ikutin Kak Ayu untuk, perjalanan dia tuh pas aku nonton dia dulu bulan lalu dia level 1 nih. Entah kalau udah dia level 2, level 3, level 4. Dengan kayak gini, audiensnya Kak Ayu kan loyal. Dari sana baru kita bisa masuk ke brand deals. Karena gini, ketika kita di awal, brand deals ini kan kalau aku jadi sudut pandang brand ya, pasti mempertanyakan, kalau aku bayar ke Ayu, aku endorse ke Ayu, apa impact-nya buat aku? Impact utama yang brand inginkan kan pasti penjualan. Tapi jauh di balik penjualan itu ada namanya kayak leads, engagement, dan lain-lain. Nah, ketika Kak Ayu nggak punya loyal audience, Kak Ayu nggak akan bisa kasih mereka itu. Which is, the advertisement itu menjawab kenapa sekarang endorsement dan lain-lain belum masuk kan. Karena belum ada audience loyal itu. Nah, menurutku ada beberapa format konten yang Kak Ayu bisa pakai. Jadi selain yang looping kayak gini, I think ketika mau menyerang target audiensnya adalah Gen Z dan lain-lain yang agak muda, fokuslah buat konten yang storytelling. Karena apa? Karena kita butuh connection. Kita sebagai manusia, kita tuh pengen dapetin koneksi sama orang lain. Ketika Kak Ayu ngerasa diri Kak Ayu belum expert dalam satu bidang, poinnya adalah bukan untuk nggak mulai bikin konten, tapi untuk menunjukkan proses Kak Ayu supaya Kak Ayu bisa jadi expert. Nah, yang didokumentasiin itu apa ini? Perjalanan ininya. Ini yang dibikin konten storytelling. Jadi Kak Ayu bisa bilang kayak gini, 4 tahun yang lalu aku tuh takut bikin konten, sampai akhirnya aku dapetin income pertamaku dari dunia konten. Which is kerjaan Kak Ayu kan konten sebenarnya kan, Iya. meskipun kerjaannya brand. Nah itu kan relatable bagi audiens, apalagi anak umur 15 tahun yang dia bingung kayak, aku lagi SMA, aku mau dapetin uang jajan tambahan, what can I do? Misalnya gitu kan. Nah, I think itu yang belum tereksplor di akunnya Kak Ayu.
Nah, ketika itu Kak Ayu explore, Kak Ayu akan dapatin insight-insight baru yang menunjukkan bahwa datanya kayak gini. Kayak, oh ternyata audiensku tuh komen paling banyak ketika topiknya apa. Nah, komen ini adalah hal yang sangat penting bagi Kak Ayu. Karena ingat, Kak Ayu kan pengen bikin audiens yang loyal. Ya kan? Nah, jadi harus kakak lihat dulu komen-komennya ini apa. Dari sana Kak Ayu baru bisa tahu ke depannya mau ngapain. Cuman, sangat sayang Kak Ayu kalau ini tuh dilupain. Which is ada 700.000 view loh. Kak Ayu followernya 1.000 nih. Ya kan? Ini 700 kali lipatnya Kak Ayu punya view. Nah, ketika kayak gini, Kak Ayu jangan langsung limiting beliefnya bahwa kayak ini karena video looping. Itu kan kita seolah langsung membunuh apa yang sebenarnya bisa kita pakai. Jadi Kak Ayu harus breakdown, dia bilang return hooknya sebenarnya ini loh. Apakah visualnya? Apakah return hooknya? Apakah topiknya? Jadi kita kesampingkan video loopnya. Mungkin itu berperan 50% anggap. Tapi 50% lagi itu pasti karena hal-hal lain. Nah, hal-hal lain ini yang Kak Ayu harus potong dan ambil bikin video yang baru. Jadi kalau aku bisa kasih masukan 10 video, misalnya 10 video ya. Kak Ayu bikin 5 storytelling, 3 tuh looping, 2 ini Kak Ayu coba-coba. Mau itu a day in my life, mau itu raw konten banget yang sambil misalnya kayak kita lagi syuting kayak gini, Kak Ayu ambil time lapse atau apa, langsung syuting, itu gak apa-apa. Tujuan di awal, Kak Ayu harus cari dulu. Selain konten looping yang ini, winning konten Kak Ayu apa? Karena kayak kita belum punya datanya sekarang kan, baru ini doang. Nah, itu dulu yang harus, itu PR pertama harus Kak Ayu lakuin. Ada yang mau tanyain dulu nggak Kak Ayu sebelum aku next? Mau tanya sih Kak. Jadi untuk next aku bikin video konten-kontennya berarti misalkan nanti nih, ini kan looping ini berjalan nih. Nah, tapi ketika nanti aku bikin di video kedua, ketiga, tapi viewersnya nggak se ekspektasi aku kayak gede, berarti ya udah aja Kak. Atau diarsipin atau gimana? Nggak usah diarsipin. Ketika orang jadi gini, ini yang sering banget orang-orang salah Kak Ayu. Menurutku, kenapa kita harus arsipin, pertanyaanku? Karena kita malu kan, basically. Iya. Kita malu, aduh viewku jelek, aku udah capek-capek konten. Tapi, ingat, audience ini udah nggak suka sama sesuatu yang perfect. That's why konten-konten Yeping naik kan, konten-konten yang cuma ngomong doang. Kita tuh pengen ngelihat jatuh bangunmu tuh gimana. Nah, ketika ada video yang naik dan video yang turun, itu menunjukkan loh bahwa, oh, ternyata orang ini bukan dewa. Dia nggak bisa bikin video FVP terus kan. Ada jatuhnya. Nah, ini sisi humannya Kak Ayu tuh muncul di sini. Karena kalau perfect doang, seolah-olah aku nggak bisa relate sama Kak Ayu. Oh, mungkin dia emang terlalu hebat, mungkin dia terlalu jenius. Tapi ketika dia ada jatuhnya, kayak film, aktornya ketika dia gagal, kita nggak bisa relate. Oh, ternyata dia juga manusia biasa loh. Nah itu, jadi jangan diarsipin. Dan view itu bukan sesuatu yang emang Kak Ayu harus patokin terus, enggak. Itu harus dijadiin bahan pembelajaran. Tapi ketika view jelek, kita harus admit bahwa yaudah aku salah di sini, aku akan perbaikin di next video. Biarin aja di situ. Itu sisi human kita malahan muncul di situ. Oke, ada lagi mau tanyain Kak? Mau nanyain lagi nih. Jadi kalau untuk sisi hook, ini tuh lebih menurut Kak Samuel lebih baik yang kayak dibuat seperti ini atau ya udah ngalir aja video terus kasih tulisan aja gitu. Oke. By data Kak Ayu, yang naik yang kedua. Iya. Nah, sebenarnya gini, ada cara yang paling simpel untuk ngetes mana yang paling bagus. Kak Ayu kan sudah punya video yang naik nih. Pakai return hooknya, pakai format yang berbeda. Lihat hasilnya gimana. Nah, dari sini kan pakai benchmark yang sama persis. Datanya akan menunjukkan audiens Kak Ayu lebih suka yang mana. Kalau lebih suka yang pertama, berarti Kak Ayu akan push yang pertama. Tapi ketika suka yang kedua, Kak Ayu akan push yang kedua. Itu simpel banget. Kakak Ayu mungkin coba 3 return hook yang sama, push pakai 2 format yang berbeda. Upload dua-duanya di trial reels, kakak lihat mana yang paling bagus hasilnya. Nah, mungkin aku masuk ke next step ya Kak Ayu. Jadi, kan tadi Kak Ayu nih bilang bahwa Kak Ayu suka traveling, suka sharing juga, pengalaman hidupnya, dan lain-lain. It's very mencah-mencah kan, seolah kayak tiba-tiba di A, tiba-tiba di B, tiba-tiba di C. Which is ini sangat bertolak belakang dengan orang-orang yang bilang, kalau mau grow, fokus satu niche. Ya kan? I think gini, ketika tadi kita sudah bahas 4 pertanyaan ini, harusnya Kak Ayu mulai dapat gambaran. Jadi ketika kita bilang, apa goals kita? Apa goals Kak Ayu? Aku mau bantu Gen Z umur 15 sampai 35
untuk bisa terinspirasi dari kontenku untuk jadi pribadi lebih baik. Bisa gitu kan. Nah, Kak Ayu tahu bahwa untuk mencapai goals utamaku ini, ada beberapa cara yang bisa aku sharing ke mereka. Benar nggak? Satu, aku lewat konten storytelling untuk menunjukkan pengalaman hidupku pekerjaan 4 tahun yang lalu. And then, kedua, aku bisa sharing growth mindset misal. Ketiga, aku bisa sharing sisi personalku atau aku bisa jualan sesuatu. Jadi Kak Ayu punya beberapa pilar, benar nggak? Nah, pilar-pilar ini nggak harus satu niche kan, tapi harus satu goals. Jadi poinnya adalah bukan satu niche, tapi satu goals. Goals besarnya apa? Semua pilar konten Kak Ayu harus menopang goals utama Kak Ayu. Nah, jadi kalau mau traveling, mau sharing pengalaman itu nggak apa-apa. Tapi ingat, setiap Kak Ayu bikin konten, pesan satu. Kalian kalau nonton video aku mau kalian bisa terinspirasi dari sini dan jadi pribadi yang lebih baik. Kalian lepaskan dari niche, jadinya kayak gitu. Jadi nggak perlu satu niche. Basically kayak aku contohnya Kak, aku goals utamanya adalah bantu orang keluar dari rantai kemiskinan lewat sosmed. Nicheku bukan sosmed doang, aku bisa bahas bisnis, aku bisa bahas mindset, dan lain-lain. Nah, Kak Ayu bingungnya di mana lagi? Bingungnya kalau misalkan Kak, jadi kan ada yang namanya keranjang ini ya Kak, Keranjang kuning. keranjang kuning di Instagram. Itu apakah perlakuannya beda sama kayak yang di sebelah? Jadi kan yang di sebelah itu kalau misalkan kita ngasih keranjang kuning nih di videonya, itu views-nya pasti bakal langsung turun gitu. Nah, tapi kalau di Instagram menurut Kak Samuel ini tuh gimana? Ya udah terabas aja dulu. Gimana? Oke. Kalau pertanyaannya terabas aja apa enggak, terabas aja. Tapi Kak Ayu harus tahu berapa porsian yang tepat. Jadi let's say dari 10 konten tadi, Kak Ayu nggak mungkin 10 terabas. Karena kita ingat kita harus bikin konten yang untuk dapetin awareness, dapetin koneksi, dapetin penjualan. Biasa orang tuh bilang 6, 3, 1. 6 awareness, 3 koneksi, 1 jualan. Jadi kalau Kak Ayu mau terabas, tapi jangan semuanya, 1. Karena Kak Ayu belum punya audiens yang loyal. Even udah punya audiens loyal pun nggak boleh semuanya jualan. Harus nurturing bahasanya. Jadi kayak kita kasih ilmu gratis dulu atau kasih sesuatu yang valuable dulu buat mereka. Gitu. Ada lagi? Udah sih Kak. Oke. Kalau gitu, terima kasih Kak Ayu sudah datang di Fix Your Instagram Series. Semoga sukses. Nanti Instagramnya akan aku taruh di deskripsi. Buat teman-teman bisa bantu follow Kak Ayu untuk support Instagramnya Kak Ayu. Follow juga Instagramnya aku untuk liatin konten-konten kayak gini. Thank you.